Halo guys, di video kali ini kita akan lanjut ke soal berikutnya. Ini terkait dengan special order. Jadi di sini diketahui PT Semesta Alam mereka memproduksi sepatu bot untuk ekspor. Nah, produksinya itu untuk normal itu 250 pasang setiap bulan. Berarti kalau kita kalikan 12 bulan atau 1 tahun, mereka akan ngeproduksi 3.000. Dan budget produksi mereka, sebenarnya mereka punya budgeting itu ngeproduksi 3.000. 2.500 budgetnya. Nah, harga jualnya mereka menetapkan per pasang itu 400.000 dan biaya produksinya terdiri dari prime cost. Kita tahu kalau prime cost itu adalah direct material ditambah direct labor. Jadi biaya bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung. Terus ada dua tipe overhead. Yang pertama variable itu nilainya 50.000 dan fixed overhead itu 80.000. Nah, di bulan Agustus 2014, perusahaan itu mendapat ketawaran skating untuk membeli 600 pasang sepatu dengan harga 350.000. Nah, tawaran dari skating ini harus diterima atau ditolak seluruhnya. Jika kapasitas perusahaan tidak memadai, maka untuk memenuhi pesan tersebut, perusahaan harus mengorbankan sebagian dari penjualan regulernya. Jadi dia tuh ada pesanan, ya, pesanan spesial. Mungkin ini lebih ke asumsi ya. Asumsi di sini kita tetapkan bahwa mereka ini nggak punya kapasitas berlebih. Jadi mereka tuh udah mentok sebulan itu 250 dan setahun itu adalah 3.000. Sehingga ketika ada pesanan lain, pesanan tambahan ya atau pesanan misalkan ada orang pesan 600 pasang, artinya mereka akan mengorbankan pesanan di bulan itu. Ya, di sini kan dibilang di Agustus mereka ada yang pesan 600. Kecuali perusahaan punya stok berlebih misalkan. Di sini nggak ada asumsi, di sini juga ada keterangan jika kapasitas perusahaan tidak memadai, maka untuk memenuhi itu kita harus mengorbankan sebagian dari penjualan regulernya. Jadi 250-nya kita ambil, sisa sisa 350-nya ya kita bikin gitu. Nah, ketika kita mengorbankan atau istilahnya kita pakai 600 ini pasti ada konsekuensi biaya atau konsekuensi keuntungan yang akan kita korbankan. Kita bisa hitung yang pertama adalah kontribusi marginnya. Kontribusi margin itu bisa dihitung dari sales dikurang variable cost. Nah, keuntungan per unit sepatu itu ketika mereka normal, jualan normal di bulan-bulan biasa ya tanpa ada special order itu keuntungan mereka 200.000. Nah, masuklah special order. Special order ini mereka nawarnya harganya turun ke 350.000 dan variable cost-nya itu sama. Sehingga terjadi penurunan sebesar 50.000 keuntungan. Nah, sehingga nanti kalau ini kita ambil dengan mengorbankan kapasitas yang ada atau produksi saat ini, maka nanti kita akan kehilangan 50.000 keuntungan. Ya, kan harusnya kita dapat 200.000, tapi kita menjalankan misalkan kita memutuskan menerima special order, kita cuma untungnya 150.000. Artinya ada 50.000 yang kerugian, potensi kerugian yang atau opportunity cost yang kita kita korbankan. Nah, 50.000 itu kalau kita kalikan dengan 600 pesanan tadi, itu ruginya adalah 30 juta. Sehingga rekomendasinya adalah sebaiknya ditolak. Nah, yang berikutnya adalah soal terkait dengan biaya kualitas, biaya atau quality cost. Kita tahu kalau di quality cost itu kita lihat nih, kita harus bisa memisahkan ke dalam 4 kategori. Yang pertama prevention, yang kedua apresial, yang ketiga adalah internal failure, keempat adalah external failure. Nah, prevention ini biasanya sifatnya dia kayak pengujian, bukan pengujian sih, kayak pelatihan, review desain, kayak gitu. Kalau apresial ini lebih ke testing gitu. Kalau internal kegagalan internal itu biasanya lebih ke
produknya udah lagi diproses atau sudah jadi, tapi banyak banyak hal-hal seperti misalkan banyak bahan yang sisa, terus banyak pekerjaan yang harus diulang. Nah, kalau kegagalan eksternal, ini kata kuncinya adalah barang tersebut sudah sampai ke pelanggan. Nah, ketika sudah sampai pelanggan, pasti ada kejadian, misalkan ada keluhan, terus ada retur, ada pembayaran asuransi atau garansi misalkan, dan sebagainya. Nah, ini kita diminta untuk yang yang pertama hitung biaya kualitas ya, jadi untuk 2023 sama 2024, 20 sama 20X4. Nah, kalau kita hitung dulu ya. Jadi prevention ini terdiri dari pasti yang sifatnya pencegahan ya, kayak review, terus mungkin apa ya, yang sifatnya pelatihan ya, benar, yang sifatnya pelatihan ini pasti masuk ke pencegahan. Nah, terus parsial ini masuk ke pengujian, testing dan sebagainya. Inspeksi ini masuk ke parsial. Terus kegagalan internal ini ada sisa ban sama pekerjaan ulang. Eksternal ini ada reparasi sama keluhan. Nah, kita kelompokkan, nanti kita ketemu antara 2000X3 sama 2000X4. Intinya, ada perubahan yang terjadi di 2000X3 sama 2000X4. Sini. Kalau secara akumulatif, biaya kualitasnya itu 2000X3 itu 487, 2000X4 itu turun jadi 325. Jadi ada penurunan. Nah, yang diminta nomor B, buat laporan tren yang menunjukkan persentase setiap kelompok atas nilai penjualan. Nah, kalau tren itu kita bandingkan, di sini kan ada informasi kalau penjualannya, enggak ada ya. Jadi salesnya itu 3M untuk 2000X3 dan 3,6M 2000X4. Ini kita tinggal presentasiin. Jadi biaya prevention, biaya parsial, internal, eksternal itu terhadap sales berapa persen. Nah, kita lihat ini. Oke, jadi kita tinggal presentasiin persentase terhadap sales, terus ketemu masing-masing. Nah, terlihat bahwa terjadi penurunan di masing-masing kelompok biaya gitu. Terus nomor 3, apakah program perbaikan kualitas pada tahun 2004 sukses menurunkan biaya kualitas? Hitung persentase dan jumlah penurunan biaya kualitas. Ya, kalau kita lihat dari sisi total biaya turun 161 juta, dari sisi kontribusi terhadap penjualan turun 7,2%. Intinya kalau di sini sih ya penurunan terbesar memang dari biaya apresial dan biaya kegagalan internal. Berarti bisa disimpulkan kalau memang perusahaan itu berhasil untuk melakukan atau memeriksa aktivitas-aktivitas yang memang mengganggu proses produksi di perusahaan. Misalkan kayak yang tadi sisa bahan, terus ada pekerjaan ulang. Kemudian meskipun terdapat pengurangan biaya pada aktivitas pencegahan kayak review desain, tapi itu malah justru efektif meningkatkan mutu. Kan biasanya orang itu akan cenderung untuk preventionnya akan ditingkatkan biar internalnya ini dan eksternalnya ini oke gitu ya. Nah, justru ini dia dengan biaya prevensinya turun, logikanya kayak gini. Perusahaan biasanya akan menambah banyak pelatihan biar nggak ada terjadi kegagalan-kegagalan ini. Kalau ini dia enggak, dia biayanya turun, biaya pencegahan, tapi internal value-nya juga ternyata berhasil. Nah, itu pasti mereka concern-nya ke situ. Gitu. Oke, ini nanti terakhir kita bahas nomor 15. 15 ini transfer pricing. Intinya ada 2 divisi AA dan divisi B. Nah, divisi A ini dia menghasilkan suku cadang
di mana biaya-biaya terkait suku cadang itu terdiri dari material, direct labor, sama overhead. Sebenarnya ada biaya-biaya lain, tapi biaya di sini kita fokus pada relevan cost. Jadi relevan cost itu adalah biaya yang nanti berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Ya, seperti sudah kita lihat di latihan-latihan sebelumnya ya. Nah, terus di sini fixed cost itu nggak masuk karena fixed cost itu mau apapun keputusan manajemen itu fixed cost pasti akan keluar gitu konsepnya. Nah, terus mereka ada punya tambahan administrasi dan penjualan, ini juga nggak masuk. Biaya penjualan juga nggak masuk. Terus oke. Nah, divisi B ini dia tuh kan butuh butuh suku cadang ya. Nah, biasanya divisi B ini dia ngebeli dari luar. Nah, sekarang perusahaan itu pengen coba secara internal antara divisi A dan divisi B itu bisa nggak? Kan divisi A itu biasanya dia nggak ngejual ke divisi B sih, dia ngejualnya keluar suku cadangnya. Nah, begitupun pula dengan divisi B. Divisi B itu dia tidak menjualnya tidak membeli ke dalam, tidak membeli ke divisi A, tapi mereka biasanya beli di luar. Nah, di sini ada perbedaan harga, di mana kalau divisi A itu mereka ngebelinya, divisi A itu mereka ngejualnya biasanya 35.000 di luar. Dan divisi A itu mampu memproduksi 500.000 per tahun. Walaupun faktanya yang mereka jual itu cuma 400.000, berarti mereka punya 100.000 yang kayak nggak dipakai. Nah, atau 80% kapasitas mereka masih nganggur. Nah, di sini diminta kita menentukan harga transfer minimum dan maksimum. Ingat, karena ini harga transfer minimum itulah adalah dari perspektif divisi A sebagai yang menjual. Mereka akan melihat apakah worth it menjual ke divisi B atau mending dijual keluar. Ternyata kan mending kita ngejual ke divisi B. Kenapa? Karena divisi B itu cuma butuhnya 50.000 unit, sementara kita masih nganggur berapa unit nih? Masih kosong 100.000 unit, masih kosong, nggak dipakai kapasitasnya. Atau kita bisa ngeproduksi ini sebenarnya, karena kan mesin kita mungkin bisa mampu 500.000. Sayangnya kan mesin itu sifatnya fix gitu. Nah, 100.000 ini kita cuma butuh, kita mending daripada nganggur, mending ini dijadiin bisa dijual ke B karena divisi B juga butuh. Nah, ngejualnya itu paling tidak adalah kalau harga minimum itu kan tadi dari perspektif penjual, at least paling sedikit minimum itu adalah sebesar biaya sorry ini bentar. Oke. Paling tidak ngejualnya itu ini salah. Nah, 20.000 tuh sebesar biaya yang kita keluarkan. Biaya yang kita keluarkan untuk ngeproduksi si suku cadang ini gitu. Itu kan minimal. Kan dalam prosesnya itu bisa lebih. Nah, kemudian di transfer maksimum itu maksimum adalah sebesar 34.000. Dari mana sih maksimum itu kan sebesar gini, yang B itu kan dia biasa beli dari luar. Nah, si B itu beli dari luar itu biasanya harganya 34.000. Si B itu nggak mau kalau maksimum yang dia bisa beli itu lebih dari 34.000. Karena misalkan si B itu ngebeli dari A itu 35.000, pasti nggak mau karena si B itu mending beli dari luar, ngapain beli di divisi A. Makanya transfer minimumnya 34.000. Nah, soal yang ketiga adalah diminta hitung bagaimana dampaknya kalau perusahaan sepakat ngejual dengan harga 22.500. Oke, sekarang kita lihat nih, mereka sepakat nih
harga transfer pricing-nya adalah 22.500. Berarti kan 22.500 ini tengah-tengah antara minimum sama maksimum, berarti masih oke. Nah, efeknya adalah kita coba 22.500 penjualan, biayanya tadi 20.000, ketemu untungnya kita masih 2.500. Untung 2.500 ini kita kali dengan unitnya 50.000. Kita untung 125 juta. Ini bagi divisi AAA. Nah, bagi divisi sebelah, divisi BBB, dia kalau dia ngebeli dari luar, dia itu kena harga 34.000. Kalau ngebeli dari si B, ya, dia kena 40.000. Kalau ngebeli dari si AAA, dia cuma 22.500. Berarti efisien berapa ini? Nah, efisien 11.500. Kali aja 11.500, kita kali dengan 50.000 unit. Nah, maka 575 ini adalah potensi keuntungan. Sehingga kalau kita total, potensi keuntungan atau total penghematan yang bisa dilakukan secara keseluruhan dengan adanya transfer pricing adalah 700 juta. Nah, yang ini oke deh, sekalian kita bahas. Jadi ini ada kayak travel, ya, Thomas Travel ini mereka ingin memperkenalkan produk. Intinya mereka kayak ada paket bulan madu untuk pasangan. Kan kalau pasangan pasti 2 orang ya. Nah, waktunya itu adalah 14 hari di Prancis. Rute-rutenya ini ya banyak lah. Di sini ada rute Jakarta, Paris, Nancy, dan sebagainya sampai ke Paris. Di sini ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Yang pertama adalah kita harus yang ditanyakan itu berapakah jumlah pasang yang harus ikut agar perusahaan mencapai break even point. Nah, ketika kita ditanyakan break even point, berarti pasti kita harus menentukan mana variable cost, mana fixed cost. Nah, otomatis kita harus membedakan mana variable, mana fixed cost. Oke. Nah, sekarang kita lihat biaya tiket pesawat Jakarta Paris itu adalah 1.100 per orang. Karena kan mereka pasangan, berarti kan otomatis wajib wajib 2 orang ya, makanya ini 1.100 dikali 2 orang. Nah, di sini ada informasi kurs, kalau yang USD itu 11.500, ini karena soal lama. Terus yang euro itu 17.000. Kurs rupiahnya. Sehingga kalau dirupiahin ketemu 25.300. Karena di sini ada yang pakai euro, ada yang pakai dolar. Kemudian ada bonus ya, bonus mereka dapat tas traveling, di mana biaya sebagai bonus untuk peserta, perusahaan menyediakan tas traveling itu setiap peserta. Biaya untuk pembuatan tas traveling adalah 100.000. Karena tas travelingnya kan ini paket pasangan, pasti nggak mungkin cuma satu. Kan di sini berarti akan dapat 2 orang, makanya ketemu 200.000 adalah 100.000 dikali 2 orang. Yang ketiga, biaya penginapan hotel 11 malam adalah 150 per kamar per malam. 150 kamar per malam. Karena kan satu kamar itu per kamar per malam. Jadi 150 itu per kamar per malam dan mereka nginepnya 11 malam. Dan karena ini paket pasangan, kamarnya kan pasti satu kamar. Sehingga satu kamar itu dapat ditempati 2 orang. Berarti kita tinggal kali aja 11 malam dikali 150 150 per kamar per malam, karena kan mereka nggak pisah kamar. Terus ada tiket kereta itu adalah 100. Mana nih? Tiket kereta itu 100 per orang. Kalau 2 orang berarti 200. Terus biaya untuk visa Schengen ini nanti coba kita lihat masuk ke mana ini. Akan ditanggung oleh peserta. Oke.
Terus di sini ada biaya untuk menyewa bus. Nyewa busnya itu 10 hari, per busnya itu 200 euro per bus untuk perharinya. Berarti kan tinggal 200 dikali 10 ketemu 2000. Karena kan bus itu nggak mungkin per orang di sini. Dia udah paket. Terus ada biaya untuk melihat atraksi. Atraksi itu 250 euro per orang. Kalau 2 orang ya dikali 2 karena paket pasangan ya. Terus tour leadernya ini kita harus ngebayar upahnya dia. Perharinya itu adalah 300 per hari. Karena di sini 14 hari, maka 300 euro 300 dolar dikali 14 hari. Terus, nah di sini ada tambahan, kayaknya nggak kelihatan. Oh, biaya makan ya. Biaya makan itu 10 euro per orang, berarti kalau 2 orang 20 euro per satu kali makan. Nah, tinggal dikali dengan berarti mereka 10 euro dikali dengan 2 orang, dikali dengan 2 kali makan, dikali dengan 12 hari. Karena di sini mereka makan siang dan makan malam itu selama 12 hari di Perancis. Terus karena enggak, ini X itu cuma informasi tambahan, kelebihan bagasi. Nah, biaya untuk turnya itu adalah 4.000 atau pendapatan ya, bagi sisi kita perusahaan, pendapatan untuk tur itu adalah 4.000 per orang. Jadi kita ngasih mereka tuh bayar 4.000 per orang. Jadi kalau pasangan ya berarti 8.000. Oke, jadi intinya dia kena pasangan itu 7 orang atau 8 pasangan ya tadi ya. Terus ini menghitung margin of safety itu didapat dari unit aktual. Unit aktual kan mereka itu di soalnya itu, oh ya ada keterangan gimana kalau mereka pengen nargetin pasang yang ikut itu 12 pasang. Nah, sementara BEP-nya itu adalah break even point-nya itu 4 pasang. Jadi mereka balik modal itu ketika 4 pasang. Sehingga margin of safety-nya itu adalah unit aktual dikurang unit break even point. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk yang masih ada sisa ini sama 2 soal itu mungkin nanti kita di video berikutnya. Atau kalau ada waktu kita bahas. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih.